Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dengan saya, Evi Zakia dari SDN Motrutna 1, Kecamatan Papar. Dan rekan saya, Andi Listianingsih dari SDN Meranggen, Kecamatan Purwoasri. Dan saya, Nurul Hidayah dari SDN Ngambal 2, Kecamatan Papar. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Bodo 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kunci. Selamat menyaksikan. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa, Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Berjuang bersama, pertahankan semangat demi generasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Andi saat ini? Alhamdulillah baik Ibu, luar biasa. Baik Bu Andi, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachingnya nanti ya. Namun sebelum itu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ini saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Saya juga ingin tahu rubrik penilaian apa saja yang menjadi acuan Bu Andi. Saya harapkan proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, ya itu yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif ya Bu, mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya teknik rasa ya. Dan juga saya berharap nanti dalam proses pencakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, ya itu tujuannya, yaitu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana bisa dipahami Ibu? Iya, bisa paham. Oke, Ibu, kalau begitu sebelum memulai untuk proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Iya, boleh. Baiklah, yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ini Ibu kembangkan dalam proses coaching percakapan nanti? Iya, baik Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua ya Ibu. Nanti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Ya, baik, bagus sekali Bu. Jadi ada dua kompetensi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Yang kedua, nah dari dua kompetensi Ibu tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya. Baik, nanti untuk yang kompetensi yang spesifiknya adalah mendengarkan aktif Ibu, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang belum ditemui, yang beliau temui. Ya, baik, memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci yang biar kita bisa menggali banyak hal dari seorang coaching ya Bu ya. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir Bu, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana ya, indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nanti dalam coach saya menerapkan alur tirta Ibu. Jadi secara runtut kemudian saya bisa menggali ide-ide kunci sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Iya, baik itu Ibu. Semoga indikator yang disampaikan terkait proses meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali secara maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya silakan bisa memulai percakapan dengan coachnya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar.
sesuai dengan indikator keberhasilannya atau ketercapaian yang sungguh Ibu tentukan tadi ya, yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, terima kasih Ibu sudah siap. Baik, silakan dimulai proses coachingnya ya Bu ya. Iya, oke. Siap Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, dan bahagia Bu Andi. Alhamdulillah. Kira-kira keberatan tidak jika kita ngobrol sebentar, Bu Ida? Saya tidak keberatan sama sekali karena kebetulan ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan kepada Bu Andi. Oh iya. Bu Nurul, setelah saya melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan beberapa hari ini, sepertinya masih terdapat beberapa anak yang terlihat tidak semangat atau cenderung pasif dalam pembelajaran. Bagaimana hal itu bisa terjadi, Ibu? Iya betul Bu, memang ada beberapa siswa saya yang terlihat pasif tentunya di kelas. Sementara apa yang sudah saya kerjakan itu sudah sesuai dengan persiapan dan juga alur dalam proses pembelajaran. Seperti yang saya katakan misalnya yaitu secara persiapan saya sudah maksimal. Kemudian untuk proses pembelajaran saya juga telah menyiapkan secara maksimal juga. Saya juga menyiapkan untuk media pembelajarannya itu secara interaktif. Nah, dalam pembelajarannya pun saya lakukan secara berdiferensiasi sesuai dengan hasil observasi awal yang sudah saya lakukan. Namun memang ada beberapa siswa yang terlihat pasif seperti itu, Bu. Bagaimana perasaan Bu Nurul saat melihat murid-murid itu pasif di kelas? Jelasnya saya merasa sangat khawatir dengan keadaan itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena apabila itu dibiarkan terus-menerus terjadi, maka pastinya saya pastikan itu mereka akan tertinggal dalam pelajaran. Jika sudah dilakukan secara maksimal, namun masih ada saja murid yang berlaku seperti itu, berarti kita harus mengidentifikasi ulang untuk menangani kasus tersebut. Bagaimana jika kita bersama-sama mencari penyebab dan solusinya, Bu? Saya setuju Bu Andi karena kebetulan apabila ada dua kepala yang berpikir maka solusi pasti akan cepat ditemukan. Sekarang kita coba diskusikan terkait penyebab dan solusinya ya. Dalam menghadapi masalah siswa yang pasif saat pembelajaran, ada beberapa kemungkinan yang bisa didiskusikan. Yang pertama, mungkin kita bisa memberikan media bervariatif ya Bu, dan melakukan penunjukan langsung terhadap siswa yang terlihat pasif di kelas, sehingga siswa tersebut merasa bahwa dirinya diperhatikan. Bagaimana menurut Ibu? Apa yang disebutkan Bu Andi ini ternyata tidak terpikirkan di kepala saya. Kenapa saya tidak melakukan ide tersebut dari awal ya Bu ya? Opsi yang Bu Andi berikan mungkin dapat saya lakukan di pertemuan di kemudian hari. Iya. Lalu menurut Ibu apa saja faktor yang menyebabkan murid pasif di kelas? Untuk faktornya sebetulnya sudah saya coba untuk identifikasi Bu. Yang pertama saya sudah menemukan bahwa ada murid tertentu yang merasa bahwa dirinya tidak percaya diri dalam menjawab pertanyaan. Sementara ketika berdialog secara pribadi dengan saya, sebetulnya dia mampu untuk menjawabnya. Namun ketika berada di tengah-tengah rekannya, dia seperti minder seperti itu. Kemudian faktor yang lain itu ada murid yang terlihat bosan karena pelajaran tersebut tidak disenanginya. Dan ada juga yang malas untuk berpikir karena terlihat mengantuk di kelas. Seperti itu Bu Andi. Iya. Terus bagaimana ya kondisi belajar murid ketika di rumah Ibu? Nah ini merupakan permasalahan yang memerlukan kolaborasi bersama orang tua. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada orang tua terkait hal tersebut bahwa putranya itu kondisinya seperti ini loh Bu di kelas. Nah beliau mengatakan bahwa
ternyata di rumah itu sering bermain HP Iya. sampai larut malam, dan dari situlah besoknya mengantuk di dalam kelas. Kemudian ada juga yang terkait dengan krisis percaya diri tersebut, memang anaknya ini dikatakan di rumah pun juga pendiam. Nah, informasi tersebut saya dapatkan ketika saya mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua melalui WhatsApp, Bu, WhatsApp pribadi. WhatsApp. Jika seperti itu keadaannya, bagaimana jika anak harus ditangani tersebut dikelompokkan secara berbeda sesuai dengan siswa yang lainnya, sehingga mereka dapat berbaur dan termotivasi seperti itu, Bu? Sepertinya apa yang dikatakan Bu Andi ini bisa saya jadikan opsi yang kedua. Saya juga bisa memiliki cara yang lain seperti ini, Bu. Saya memiliki cara bahwa saya akan menyediakan buku penghubung untuk orang tua murid sebagai catatan harian siswa, di mana buku tersebut dapat saya berikan kepada orang tua 2 kali dalam seminggu. Jadi buku tersebut nantinya akan diisi oleh orang tua tentang umpan balik dan juga refleksi terhadap laporan yang sudah saya tulis di buku tersebut. Bagaimana menurut Bu Andi? Iya, itu ide bagus, Bu. Saya setuju, sehingga kita bisa komunikasi dengan orang tua siswa. Tidak hanya melalui gawe ya, Bu, namun kita juga ada catatan secara real ya, sebagai dokumentasi komunikasi kepada orang tua wali murid. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Andi. Iya. Terus apa yang dapat Ibu lakukan sebagai rencana ke depan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif di kelas? Terkait rencana atau langkah ke depan yang akan saya lakukan, beberapa opsi kan tadi sudah kita bicarakan. Nah, terkait hal itu, rencana saya adalah membuat media pembelajaran yang inovatif dengan berbasis teknologi. Misalnya, saya akan membuat game edukasi, kemudian game tersebut dapat saya install di gawai siswa. Jadi mungkin 2 atau 3 kali dalam seminggu anak-anak nanti akan saya bebaskan untuk membawa HP. Nah, selain itu saya juga akan melakukan penunjukan langsung jika terlihat ada siswa yang bermalas-malasan atau bosan. Kemudian saya juga akan membentuk kelompok yang terdiri dari siswa yang memiliki berbagai karakteristik dengan tujuan siswa lain dapat termotivasi dengan rekan satu kelompoknya. Kemudian tidak lupa juga sebelum pembelajaran dimulai, saya akan melakukan atau membentuk keyakinan kelas bersama siswa dan memberlakukan sanksi maupun konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, mungkin ini agak lain, yang mana saya akan mengajak siswa untuk belajar di alam sekitar. Jadi konsepnya outdoor gitu. Lalu bagaimana ya cara Ibu untuk berkoordinasi dengan orang tua wali murid tersebut? Untuk hal tersebut, sebenarnya saya bermaksud akan menjadwalkan pertemuan rutin, Bu, untuk membahas perkembangan belajar murid. Jadi akan saya bahas tentang kelebihan dan juga kelemahan. Namun dalam tanda kutip pertemuan itu harus bersifat pribadi sehingga permasalahan murid dapat terjaga kerahasiaannya. Kemudian saya mengajak orang tua siswa juga untuk bersama-sama memperhatikan anak dan mendukung segala keperluan anak-anaknya, baik berupa moral, material maupun spiritual, seperti itu. Sekarang kita harus menentukan, Ibu, siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan rencana ini. Untuk penjadwalannya, pemanggilan orang tua siswa, saya akan membuatkan surat edaran resmi, mungkin bisa melalui undangan elektronik ya. Kemudian bagaimana dengan waktu pertemuan dengan orang tua siswa ke depannya untuk berkoordinasi secara konsisten, begitu Ibu? Iya, Bu. Karena kasus ini merupakan kasus yang terjadi di dalam kelas, sehingga saya rasa ini merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik. Karena itu tadi, permasalahan yang terjadi kepada siswa itu terjadi saat proses pelajaran berlangsung. Nah, untuk
waktu pertemuan dengan orang tua siswa, saya merencanakan membagi tiap sesi dalam 3 hari di luar jam pelajaran. Nah, satu orang tua ini akan saya beri durasi 30 menit untuk berkonsultasi, berbicara bersama saya 4 mata. Kemudian saya juga akan memberikan arahan positif untuk wali murid tentang penanganan siswa di rumah. Selain itu, melakukan pemanggilan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dengan memberikan bimbingan konseling. Seperti itu, Bu. Iya, Ibu. Terus kapan rencana tersebut akan dimulai? Untuk rencananya, karena program-program belum saya susun, saya akan menjalankan rencana tersebut mulai minggu depan. Nah, untuk dalam minggu ini saya akan menyusun poin-poin yang ingin saya cantumkan di buku penghubung. Kemudian saya juga akan menyusun program secara tertulis, sehingga program yang akan dilakukan nanti akan terbaca perkembangannya dalam grafik kenaikan, atau apabila terjadi kenaikan alhamdulillah, atau apabila terjadi penurunan ya nanti kita evaluasi lagi cara solusinya ke depannya. Begitu, Ibu. Ya. Baik, Bu, saya rasa cukup pembahasan hari ini ya. Semoga apa yang kita upayakan untuk peserta didik dapat memberikan dampak yang positif ya dan berlangsung berkelanjutan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Andi karena Bu Andi telah membersamai saya. Saya merasa saya lebih percaya diri untuk melangkah lebih jauh ke depan demi memberikan pelayanan yang maksimal untuk anak-anak dan mengatasi permasalahan di kelas. Saya juga merasa senang bisa berbagi cerita dan permasalahan kepada Bu Andi dan mendapat penguatan dari Bu Andi secara pribadi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak, Bu Andi. Ya, terima kasih. Kita akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, tadi sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Koci ya, terkait proses coachingnya. Nah, ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian proses coaching itu tadi? Ya, baik, Ibu. Untuk yang sudah saya lakukan di coaching tadi, sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan ya. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi kunci. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, mendengarkan aktif, Ibu. Jadi saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik, Ibu, saya sampaikan tadi sudah sesuai hasil catatan saya ya. Jadi ini di saya memang sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang Koci, mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang Koci ya. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan permasalahan tadi. Apa tadi permasalahannya? Tentang siswa yang pasif. Iya, tentang siswa yang pasif, mengharapkan ada 2 dari catatan saya semua sudah terlaksana. Yang paling penting dari proses tadi saya sudah mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur Tita. Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah dari gambaran umum catatan saya tadi, Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa. Terima kasih, Ibu. Ya, nah, ini ada pertanyaan yang terakhir, Ibu ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, Ibu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Ibu, ya. Yang mana Koci tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya menggunakan mungkin salah satunya
saya menggunakan teknik stop ya, agar beliaunya lebih rileks mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, baik, kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya. Saya berdoa semoga teknik ini akan segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi inti tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pertanyaan coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya. Jadi saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya kedepannya ketika memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach ya. Ibu tetap berpegang teguh pada alur kita, jadi alurnya kita tetap telah dilaksanakan ya Bu ya. Terima kasih Ibu Andi, sebuah proses yang sangat luar biasa, semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu kedepannya ya. Baik, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Eti. Bagaimana kabarnya Pak Eko hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, tapi ini pikiran saya agak sedikit pusing Bu. Kenapa pusing Pak? Ada apa salah? Gini Bu, tadi itu loh, kan kegiatan hari ini kan tentang pembelajaran saya, khusus pelajaran PJOK itu tentang membuat poster. Iya. Nah itu anak-anak kayaknya itu malas sekali dengan poster Ibu. Poster itu kan tujuannya anak-anak saya suruh membuat poster tentang mencintai apa, tentang lingkungan, tentang bahaya-bahaya merokok, tentang kesehatan seperti itu. Tapi anak-anak itu kayaknya nggak pede atau nggak males itu loh Bu membuat poster itu. Seperti itu Ibu. Oh, namanya anak-anak Pak, sulit sekali kalau diajak berkarya. Iya, betul sekali Ibu. Jadi tujuan Bapak tadi ke sini ingin mencari solusi bersama-sama menyelesaikan permasalahan Bapak ya. Itu Ibu. Ya. Anak-anak kenapa kok malas membuat karya poster itu Kak? Kira-kira kenapa Pak? Anak-anak itu yang pertama, anak-anak itu malas itu karena itu anak-anak tersebut nggak pede karena posternya itu mungkin dianggap kurang bagus seperti itu loh Ibu-ibu ya. Kurang bagus, terus anak-anak itu mungkin dari tulis-tulisannya, dan mereka kan nantinya poster itu kan saya akan pajang di mading sekolah nih tentang apa bahaya merokok, mungkin tentang mengajak kebersihan lingkungan. Dia itu nggak pede karena apa? Mungkin karena jelek atau gimana, itu khawatir nanti dibaca orang, nah gimana seperti itu loh Bu. Jadi mungkin lebih dari ketidakpedean seperti itu Ibu. Iya, jadi permasalahan dari murid Bapak itu karena malas membuat poster karena rasa tidak pedenya, kurang percaya dirinya. Kurang percaya diri terhadap karyanya sendiri gitu Pak. Jadi rencana menurut skala Bapak, skala dari 1 sampai 10, kira-kira di posisi berapa anak didik Bapak ini tidak mau malas mengerjakan tugas poster? Kalau itu ya mungkin saya rasa 50-50 Bu. Mungkin dari tingkatan 5 Ibu itu. 5 Pak ya? Iya. Betul. Seperti itu. Jadi rencana ke depan untuk anak didik Bapak ini bagaimana ini? Untuk rencana ke depan, saya punya rencana seperti ini. Saya akan mendatangkan untuk apa itu pelukis atau yang guru khusus pembuat poster-poster itu ya, supaya anak-anak nanti diajari untuk membuat poster, gimana cara membuat poster itu yang baik, terus nanti biar anak-anak tuh apa lebih kreatif seperti itu. Jadi nantinya biasanya kan kalau diajari orang dari orang luar itu anak-anak kan lebih pede, lebih kreatif seperti itu. Sedangkan dari gurunya sendiri kan mungkin kurang termotivasi lah Bu. Ya, mungkin kalau dari orang guru dari lain, anak-anak itu semangatnya mungkin lebih tambah seperti itu. Jadi dari permasalahan Bapak tadi, anak-anak kurang pede, jadi dengan cara mendatangkan dari pelukis dari luar, agar anak-anak menambah motivasinya untuk berkarya begitu Pak ya. Ibu. Selain itu kira-kira ada solusi lain Bapak yang bisa temukan selain? Untuk solusi lain untuk mengatasi itu nanti saya akan mengajak rekan sejawat dan terutama adalah dukungan kepala sekolah untuk terlaksana kegiatan ini. Semuanya kalau semuanya saling mendukung, insya Allah kegiatan ini akan
berjalan Jalan- maksimal. jalan dengan Terus maksimal, anak-anak nanti iya. jadi berani tampil menampilkan posternya itu demanding seperti itu, Iya, Ibu. menambah kepedean. Iya, ya. betul sekali ya. Karena tentunya karyanya lebih baik dari yang Baik. sebelumnya Ya, ya, Pak, ya. seperti itu yang saya harapkan, Oke. Ibu Yati. Ya, dari kegiatan ini tentu ada saja agar ada tanggung jawab ya Pak ya, untuk perasaan dan nanti agar terlibat lebih jelas. Sekolah perannya bagaimana nanti, peran dari sekolah untuk peran dari sekolah biar lebih bertanggung jawab, anak-anak nanti sudah pede, suatu saat nanti akan saya buat untuk perlombaan, bukan dari perlombaan dari kelas saya saja, nanti Ya. akan semua kelas akan saya libatkan untuk berperan untuk berlomba-lomba membuat poster tentunya tentang kesehatan, Ibu. Terus Ya. terus larangan merokok, membuang sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan, betul. harus mungkin di lingkungan sekolah merawat tumbuh-tumbuhan, ya seperti itu. kelestarian lingkungan, Pak, ya. Kelestarian lingkungan. Jadinya anak-anak nanti akan saya membuat seperti lomba gitu, Bu, kreativitas. Nanti kreativitasnya. yang terbaik itu akan mendapatkan akan itu yang jelas itu hasil terbaiknya itu posternya akan dipajang di mading ya, seperti gitu ya, itu. Pak, ya. Pak Eko, terima kasih, luar biasa, sangat bagus sekali. Jadi Pak Eko sudah bisa menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi Pak Eko. Oke, ya. terima kasih Ibu sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya, Ibu. Tadi saya sempat mikir gimana ya solusinya, mencari solusi, akhirnya menjenengan, akhirnya pikiran saya dapat terpecahkan, Ibu. Iya, sama-sama Pak Eko. Saya juga belajar dari masalah yang dihadapi Pak Eko. Nanti saya seandainya menemukan masalah bisa seperti Pak Eko ya, mengikuti langkah-langkah yang dilakukan Pak Eko. Ibu. Iya. Ya mungkin doakan Bu ya, mungkin permasalahan ini nanti nggak akan terulang lagi pada anak-anak Ibu. Iya, seperti itu. iya, sama-sama Pak ya. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Eko kira-kira? Mungkin sementara itu cukup dulu, Bu. Mungkin nanti kalau ada kesulitan lagi atau permasalahan lagi, mungkin saya akan menghubungi jenengan, Ibu, mencari jenengan lagi seperti itu, mendapatkan solusi, Ibu ya. Jangan bosan-bosan Ibu ya, mendapatkan solusi dari saya, ya, mendapatkan curhatan dari saya, Ibu ya. Siap Pak Eko ya. Ya sudah Pak, untuk itu kita akhiri perbincangan kita hari ini. Ya, Ibu. Terima kasih banyak. Ya. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Pak Eko. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, tapi ada yang mengganjal di hati saya ini Pak. Kenapa Bu Eti kok mengganjal di hati Ibu? Ada apa? Ini ya Pak, ini saya mau curhat Pak. Ya baik-baik Ibu ya. Sekolah saya, iya. Ini Pak terkait ini anak-anak loh Pak, ini sering sekali saya ingatkan berkali-kali tetap saja membuang sampah sembarangan Pak. Oh itu, oh jadi permasalahannya Ibu itu. Iya betul Pak. Berarti terkait kurang perhatiannya terhadap kebersihan lingkungan itu ya anak-anak di sekolah itu ya Bu. Iya Pak, betul sekali Pak. Ya. Oke, lalu apa ada penyebab lain Ibu selain kurang paham mereka terhadap dampak dari sampah atau kebersihan sampah itu Ibu? Iya, di lingkungan terkait membuang sampah di sekolah saya ini anak-anak suka sekali buang sampah sembarangan. Kalau ada sampah mereka tidak mau memasukkan ke tempat sampah Pak. Oh, yang sudah membentuk piket menyapu tapi tetap saja tidak dilaksanakan dengan baik Pak. Oh berarti permasalahan di sekolah Ibu itu banyak sekali Ibu ya? Iya Pak, ini kayaknya ini sepertinya anak-anak kurang termotivasi untuk menjaga kebersihan Pak. Oh, nah kalau begitu pastinya Bu Eti punya rencana ya Ibu Eti ya terkait penyebab permasalahan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Pastinya sudah terbesit beberapa rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut Ibu. Mungkin ada rencana apa Bu Eti ya? Iya, saya rencananya begini Pak, saya akan memutarkan video tentang bahayanya membuang sampah Pak. Bahayanya sampah seperti itu. Agar anak-anak memiliki kesadaran terkait kebersihan lingkungan Pak. Karena menjaga kebersihan itu sangat penting Pak ya, karena dimana kalau ada sesuatu yang kotor pasti akan mengganggu kesehatan Pak ya. Jadi akan saya putarkan video untuk anak-anak tentang kayak video pembelajaran begitu Pak, supaya anak-anak punya gambaran bahwa menjaga kebersihan itu sangat penting. Oh itu bagus sekali Bu. Mungkin anak-anak dengan tampilan video atau gambar-gambar secara langsung akan menjadi contoh atau contoh konkret Ibu ya, yang insya Allah bisa untuk membuat siswa
lebih sadar akan kebersihan lingkungan Ibu ya. Iya Pak, iya betul sekali Pak. Oh gitu. Oh bagus kalau gitu. Dampaknya tidak hanya di kelas Ibu saja nanti yang jelas untuk kegiatan ini atau kebersihan ini dampaknya di seluruh kelas Ibu ya. Iya Pak, nanti rencananya dari kelas 1 sampai kelas 6 akan saya jadikan satu untuk pemutaran video ini, dan saya akan mengundang dari DLHK, menghadirkan tamu dari DLHK untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak terkait pentingnya menjaga kebersihan Pak. Oh gitu. Lalu mungkin ada lagi, apakah dukungan lain barangkali selain dari pihak internal sekolah atau dari DLHK tadi? Iya Pak, dari saya ingin rencananya dengan teman-teman, dengan rekan sejawat, saya akan berkolaborasi agar anak-anak punya motivasi untuk menjaga kebersihan. Selain itu, saya juga rencananya akan matur kepada kepala sekolah karena pemangku kepentingan sekolah, kebijakan sekolah untuk bekerja sama kepada kita untuk mengarahkan kita supaya ada dukungannya untuk menyadarkan anak-anak tentang kebersihan Pak. Oh Bu, jadi langkah-langkah yang Ibu laksanakan sepertinya insya Allah bisa berdampak positif Bu ya. Iya ya, Pak. untuk di sekolah. Nah agar kegiatan itu Ibu rencanakan terkait berbagai dukungan juga terlaksana secara kontinuitas, kira-kira apa sih yang Ibu lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Ibu? Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, saya misalnya dalam kegiatan itu P5 akan saya masukkan kegiatan tentang pengelolaan sampah dalam kegiatan P5 kami Pak. Bagus, ya, dimasukkan dalam program sekolah begitu Pak. Oke, luar biasa Ibu langkah-langkah yang akan laksanakan. Sepertinya sangat yakin itu akan berjalan dengan sangat baik Ibu ya. Amin, Pasti ya, akan Pak. berdampak baik di sekolah, apalagi kebersihan lingkungan sekolah sekarang ini sangat-sangatlah penting. Karena apa Ibu? Karena dari kebersihan lingkungan sekolah itu akan menjadikan juga tumbuh kembang anak menjadi sehat. Iya Ibu. Pak, iya betul sekali Pak, betul sekali. Dari pemaparan Ibu tadi, saya sudah menangkap sebetulnya permasalahan Ibu tadi itu sudah mendapatkan jawabannya sendiri. Iya, nah. Oh, tidak sadar saya. Iya, jawabannya tadi, contohnya tadi mendatangkan apa? DLHK, menonton video, iya betul sekali, Ibu tadi udah jawabannya. Kira-kira setelah tahu jawabannya tadi, Ibu perasaannya gimana Ibu? Perasaan saya sangat lega sekali Pak. Sudah Terima lega kasih sekali, Pak saya ya. menemani saya untuk ini memberikan bimbingan kepada saya. Mungkin ada permasalahan yang perlu ditanyakan Ibu? Saya kira sudah cukup Pak Eko. Iya, Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang akan dikerjakan Ibu tadi nanti, Ibu Eti nanti akan berjalan lancar Ibu ya. Amin amin. Terima Ya, kasih dan banyak Pak Eko. sukses. Ya. Mungkin lain waktu mungkin apabila Ibu Eti minta solusi atau bimbingan atau bantuan pada saya, monggo suatu saat akan kami bantu. Iya, terima kasih banyak Pak Eko ya. Mungkin ada lagi Bu Eti? Tidak ada, Pak Eko. Saya kira sudah cukup. Oh, terima kasih Bu Eti sudah Nggih. meluangkan waktunya ke sini, memberi kesempatan untuk curhat kepada kami. Dah Bu Eti ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko. Terima kasih. Sama-sama.